Uang cukup di sistem perekonomian. BPTN siapa? BPTN gimana Pak? Kredit 15%. Ya artinya permintaan kuat kan? Kenapa cerita itu nggak muncul? Itu yang saya bingung. Fei kenapa nggak nulis itu Fei? Nggak menarik ya? Yang menarik nulis Menteri Keuangan mau mundur katanya. Tapi pemerintah akan terus mengendalikan harga pangan nasional yang didukung dengan cadangan pangan yang kuat. Pemerintah juga akan memberikan diskon tiket pesawat masa libur sekolah dan menjamin harga BBM subsidi tetap terjangkau. Berikutnya next. Ini kalau pengen lihat data yang saya pernah bilang sebelumnya seperti apa sih? Kalau data yang update mungkin yang bulan Mei itu yang Mandiri Spending Index yang biru itu sekarang 123,2. Kita lihat kan dibanding sebelumnya trennya naik dan dibanding April sudah naik lagi. Jadi spending masyarakat masih kuat. Yang kanan atas sih mobil motor sudah pernah saya jelaskan sebelumnya. Mobil pertumbuhannya 55% di bulan April, motor 28,1%. Anda lihat di bawah kanan, konsumsi semen domestik di bulan April tumbuhnya 35,6%. Ini menunjukkan domestic demand yang kuat dan juga to some extent menggambarkan daya beli masyarakat yang masih kuat. Ini jelas beda dengan cerita-cerita di sana kan. Ini data yang betul. Kalau Anda melihat aktual ekonomi ya ini. Kadang-kadang saya lihat ke pasar, betul nggak seperti ini? Kelihatannya sama. Kalau kita ke mall-mall macet. Jakarta, Bogor, Bandung macet. Mall-mall penuh, tempat ini penuh. Tapi waktu saya ke Bandung, saya salah tanggal. Saya ke Bandung waktu Persib main. Jadi ke mall agak kosong, saya maunya kosong nih. Sampai jam 10 di mall itu. Keluarnya macet. Nggak bisa pulang sampai jam 3 pagi. Tapi menggambarkan ya emang ekonomi activities nggak daya beli masyarakat tetap cukup. Nggak seperti bilang orang-orang itu. Next. Kita menjalankan kebijakan yang baik antara fiskal dan moneter. Kita lihat sekarang tuh pertumbuhan uang di bulan Mei minggu ketiga itu tumbuhnya 18%, itu level yang amat tinggi. Tapi yang penting yang hijau ya. Dibanding bulan-bulan sebelumnya trennya cenderung meningkat secara bertahap. Artinya ada cukup uang di perekonomian untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ke level yang tinggi. Kalau lihat sebelah kanan tuh akibatnya apa? Bunga kredit juga turun. Sekarang ke 8,73%. Ini rata-rata ya. Rata-rata tertimbang. Jadi ini yang saya agak bingung. Kenapa ada cerita bahwa kita ekonominya menuju resesi ketika stimulus di ekonomi cukup, uang cukup, dan pertumbuhan kredit juga cukup. Kemarin saya tanya BRI, komisaris BRI di sini siapa? Berapa pertumbuhan kredit? 13,8%. Itu pertumbuhan kreditnya ya di bulan Mei ya? Untungnya berapa? Keuntungnya tumbuhnya 13% lebih juga kan? Artinya apa? Kok semangat amat loh? Bonus lo naik juga? Sekarang nggak ada bonus katanya. Kalau ada bonus udah senang. Tapi itu menggambarkan keadaan yang real. Itu di BRI ya? Mandiri siapa Mandiri? Oh nggak ada ya. Yang bank lagi siapa? BSI gimana? Berapa? 10. 15 ya? 10% lebih. Yang jelas double digit cost of fund turun. Tempat lo berapa terus? Tuh, cost of fund turun. Di BSI, cost of fund juga turun. Itu menggambarkan tadi, uang cukup di sistem perekonomian. BPTN siapa? BPTN gimana Pak? Kredit 15%.
Ya artinya permintaan kuat kan. Kenapa cerita itu nggak muncul? Itu yang saya bingung. Kenapa nggak nulis itu, Nggak menarik ya? Yang menarik nulis Menteri Keuangan mau mundur katanya. Itu kan 3 bank besar, seperti itu keadaannya. Tapi kita semua luput mengcover itu. Untuk saya agak aneh. Bahkan banknya juga nggak mau publish tadinya kan. Ya setelah gue suruh. Lu bagus lu ngomong dong, baru dia ngomong. Publish saya udah baca, bagus tulisannya. Untungnya besar ya, berapa untung lu? Saya lebih dari 60 triliun nanti. Dari angka yang itu keluarnya. Kalau BSI berapa keuntungannya tempuhnya? Yang sekarang. 2%? 2 triliun. Oh, my. Ya makanya kali 4 kan 60. Oh, 23 lu, kali 4 80 lu. Oh. Dia takut di ini. Takut gue naikin pajaknya. BTN berapa mas? 2 triliun. Tumbuhnya kencang tapi kan dibanding tahun lalu. Tadi BTN tumbuh kreditnya 15%. Jadi sebetulnya dari data itu kelihatan ekonomi activity meningkat signifikan, nggak main-main, bukan saya bohong. Angka PDB bagus, itu untuk double check. Gitu caranya ekonomi melihat data secara agregat. Saya juga takut saya salah kan. Kenapa? Saya takut saya salah baca sehingga saya terlambat memberi insentif ke perekonomian. Jadi kepentingan saya melihat data yang akurat, bukan data yang abal-abal. Oke, next. Ini kita lihat asumsi ekonomi makro dibanding ininya. Realisasi dibanding ininya. Pertumbuhan ekonomi 5,4, terakhir 5,61, inflasi 2,5, 3,08 ya. Itu sampai Mei plus minus 1 ini BI ya. Rupiah sampai sekarang adalah year to date 17,057. Itu aktualnya rata-rata ya. APBN-nya 16.500. Ini yang jadi pertanyaan orang kan. Kenapa kalau rupiah melemah APBN-nya udah dikoreksi terus dong? Enggak, waktu kita eksersis sebelumnya yang waktu eksersis harga BBM itu rupiahnya sudah di level yang cukup tinggi. Jadi saya tahu harus adjust lagi apa enggak. Dengan level yang sekarang saya masih belum harus adjust. Terus yield SBN 10 tahun di 6,9, sekarang berapa? 6,67 dan periodnya rata-ratanya 6,48. Wah, Pak Minto untung ya? Untung Pak Minto mana? Yield 10 tahun gimana sekarang? Berapa? 6,8. Prim, kenapa bisa begitu Prim? Sebelumnya berapa? Nah, ini lemah, signifikan, naik signifikan. Oh, kemarin berapa? Sebelumnya? Naik 10 basis point ya? Itu kalau itu emang ada tekanan, tapi masih relatif terkendali, hanya 10 basis point, nggak semenakutkan pasar saham kita ya. Jadi Pak Minto dan Pak Prima cukup berhasil menjaga stabilitas bond market kita. Subscribe, share, like, and comment.